Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu di mana saja Bapak Ibu berada? Semoga Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, Bapak Ibu berjumpa kembali pada channel YouTube Desti Hidayat, dan di video kali ini untuk informasi yang akan saya sampaikan yaitu tentang begini skema penempatan honorer yang lolos dari Menpan RB. Pengumuman seleksi P3K tahap 2 tinggal menghitung hari. Nah, Bapak Ibu, kira-kira bagaimana informasi lengkapnya? Bapak Ibu dapat mengetahuinya dengan menyimak video ini hingga selesai. Namun Bapak Ibu, sebelum kita ke informasi lengkapnya, ada baiknya Bapak Ibu terlebih dahulu klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Dan nantinya jika dirasa informasi ini bermanfaat, Bapak Ibu dapat men-share agar tersampaikan kepada yang membutuhkan. Baik Bapak Ibu, mari kita ke informasi lengkapnya. Seperti yang sudah kita ketahui bersama Bapak Ibu, seleksi P3K tahun 2024 tahap 2 sudah melewati tahap administrasi dan seleksi kompetensi, dan kini telah mencapai tahap yang tak kalah penting. Nah, Bapak Ibu, untuk hasil seleksi P3K tahap 2 akan diumumkan antara tanggal 16 hingga 30 Juni 2025 berdasarkan surat dari BKN dengan nomor 7199-B/KS.01-SD/E/2025. Nah, Bapak Ibu, karena itu para honorer dihimbau untuk bersiap-siap. Pasalnya Bapak Ibu, Menpan RB telah menetapkan mekanisme penempatan bagi peserta yang berhasil lolos seleksi P3K tahap 2. Penataan honorer menjadi prioritas berdasarkan amanat Undang-Undang ASN. Seleksi P3K tahap 2 tidak sekadar proses rekrutmen, tetapi menjadi bagian dari pelaksanaan Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023. Undang-undang tersebut mewajibkan pemerintah untuk menata ulang keberadaan tenaga honorer di seluruh instansi. Melalui seleksi ini, status kepegawaian para honorer dapat lebih jelas, sekaligus membuka peluang lebih besar untuk menjadi ASN. Nah, Bapak Ibu, mulai tanggal 16 hingga 30 Juni nanti, honorer dapat melihat hasil pengumuman seleksi P3K tahap 2 dengan 3 cara berikut ini. Untuk cara yang pertama yaitu melalui website SSCASN. Peserta dapat membuka laman sscasn.bkn.go.id, kemudian melakukan login dan mengakses pengumuman melalui halaman profil masing-masing. Untuk cara yang kedua, melalui website instansi yang dilamar. Biasanya, instansi yang dilamar akan mengunggah file PDF berisi daftar peserta yang lulus seleksi P3K. Berikutnya cara yang ketiga yaitu melalui media sosial resmi instansi. Kemudian informasi pengumuman juga biasanya akan disampaikan melalui media sosial resmi seperti Instagram, X atau dulunya Twitter, atau Facebook instansi terkait. Nah, skema penempatan honorer yang lolos seleksi P3K tahap 2 melalui keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025, pemerintah telah menetapkan penempatan bagi honorer yang dinyatakan lulus seleksi P3K tahap 2 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jika peserta lolos dan formasi yang dilamar tersedia, maka ia akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Peserta yang dinyatakan lolos apabila yang pertama mendapat peringkat terbaik dan formasi tersedia. Namun Bapak Ibu, jika peserta tidak mendapatkan formasi, maka ia berkesempatan untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah, peserta akan diangkat menjadi P3K paruh waktu apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut.
tidak mendapatkan formasi meskipun telah mengikuti semua tahapan seleksi. Berikutnya telah mengikuti seleksi CPNS 2024 tetapi tidak lulus. Nah Bapak Ibu, itu dia tadi informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi ini mudah dipahami, menjadi wawasan dan juga bermanfaat. Jangan lupa Bapak Ibu untuk share video ini agar tersampaikan kepada yang membutuhkan. Berikan like pada video ini, klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu, salam sukses, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.